Selalu ada hikmah, baik lagi dengan Mas Agung nih, alhamdulillah kita akan tanya-tanya ke beliau. Jadi ternyata tadi yang jadi penyebabnya adalah udah mulai muncul kesadaran diri ya, bukan karena bully. Karena bully pasti dong, ada dong. Bully pasti ada. Untungnya saya tipikal orang yang cuek amat dan bodo amat tentang bully itu. Nggak dengerin apapun itu. Atau yang dibully disikat sekalian biar kapok. Lebih tepat itu juga. Karena memang saya orangnya agak-agak ugal-ugalan sedikit lah. Memang kayak orang yang ngebully itu kayaknya lu nggak cocok untuk ngebully gue deh. Iya. Gitu, dianggap gak worth it aja siapa lu sih. Siapa lu ngebully gue gitu kan. Kayaknya memang saya orangnya juga orang berontak juga. Malah yang saya bully ya kita sikat balik aja. Iya, gedean kita kok. Iya. Tapi aman sih kalau masalah bully aman, cuman ya memang nggak dibawa baper aja gitu. Dan sekarang akhirnya ikut didakwahin juga nih, dibuatin kontennya. Iya, secara tidak sengaja kok. Oh jadi awalnya gimana itu bikin konten? Awalnya dan tujuan nggak pernah niatan untuk konten, nggak ada niatan untuk hanya untuk dokumentasi pribadi aja di sosial media. Karena kan sosial media kita tadinya isinya cuman kehidupan pribadi, lifestyle, jalan-jalan, kulineran dulu kan. Apalagi saya, jadi orang-orang kayak saya ini, orang-orang big size kayak saya ini adalah juri makanan masakan paling jujur sedunia. Kita tahu makanan yang gak enak, kita tahu makanan yang gak enak. Oke. Ya kan? Sosial media kita isinya itu. Akhirnya kita, waktu saya di berat badan 250-an itu, saya mungkin jarang posting ya untuk kehidupan saya. Tiba-tiba muncul dengan postingan olahraga. Iya. Dari situ teman-teman yang lama nggak konteks, nggak keep in touch, akhirnya ngedukung. Banyak banget yang DM. Karena ternyata ngalamin hal yang sama juga. Mungkin ya, mungkin hal kayak gitu. Terus banyak yang dukung, banyak yang komen segala macem. Akhirnya sempet waktu pertama kali mau posting pertama kali itu sempet ragu-ragu. Ini Agung yang dulu tuh nggak pernah posting olahraga atau lifestyle sekalipun. Dan saya di titik pun ini pun saya nggak pernah berpikir bisa sampai terjun di dunia kesehatan gitu. Masya Allah. Akhirnya kok banyak yang DM, saya ngasih semangat. Inspirasi. Akhirnya saya ngonten dan saya ngonten di 250 kilo itu. Ternyata dengan konten saya banyak di Indonesia ini orang dengan berat badan 200 kilo lebih. Dan mereka udah nggak tahu harus ngapain. Dan mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kemarin ada salah satu follower saya yang pernah saya keep in touch sama saya juga. Konsultasi ya. Sudah berpulang gara-gara obesitas di Kalimantan. Ya. Bener-bener bisa nyampe ke titik itu ya merenggut nyawa ya. Obesitas salah satu yang nge-trigger banyak pemicu penyakit. Iya, banyak sampai akhirnya tentu itu berkaitannya sama nyawa ya. Betul. Nah sekalian spill juga dong berarti ini apakah mana yang lebih baik? Apakah terus aja makan gak peduli tapi olahraganya gila-gilaan? Atau misalkan malas olahraga tapi makannya yang penting dijaga? Nah, gini kok Dennis. Iya. Ya Agung mungkin bukan expert di dunia kesehatan ya. Tapi Agung udah mempraktikan pelakunya namanya yang menjalankan. Praktisinya. Sudah 1,5 tahun menjalani. Ternyata bukan dari cuman olahraga aja. Olahraga tuh ternyata cuma 15% atau 20%. Dari proses penurunan berat badan. Dan sisanya itu hanya makanan. Dari makanan yang kita konsumsi. Seperti itu kok. Berarti justru dijaga ya idealnya. Bagaimana apa yang harus dimakan, makanannya. Nah kasih tahu dong berarti nih. Rangkaian makanan selama waktu program itu apa aja? Sebenarnya simple aja sih ya kalau untuk makanan. Kita makanan yang rendah kalori tentunya. Kita stop tepung-tepungan. Kayak contoh kita dulu sebelum kita mulai diet, kita makan nasi. Kita misalkan beli di warteg, udahlah nasi, udah karbohidrat. Kerupuk, gorengan. Lauknya apa? Gorengan. Santan. Ketemu tempe protein, cuman ditepungin. Ditepungin, diapain? Digoreng. Minumnya apa? Es teh manis. Setelah itu, setelah makan, minum, pengen nyemil kan? Nyomot gorengan. Gorengan lagi. Nah sekarang gimana caranya kita kalau makan itu ya kita merhatiin kalorinya. Kalau yang Agung jalanin ya, kalau memang kita nggak, yang paling bagus adalah kita prepare sendiri. Bikin sendiri, nyiapin sendiri. Susah gitu, susah. Lebih susah lagi kalau lu masuk ke rumah sakit sih. Betul. Banding-banding ibarat nih motor gembok atau jangan ribet. Lebih ribet motor lu hilang daripada ribet ngegembok. Dibanding ribet ngegembok.
logikanya kayak gitu sih. Normalnya tuh berapa kalori sih sekali makan? Bagi yang nggak ada yang Setahu Agung kalau untuk berat setiap orang tuh berbeda-beda kebutuhan kalorinya. Ada kalori maintain, ada kalori surplus, ada kalori cutting gitu kan. Kalau untuk setiap orang itu ada kalkulator tuh kok di aplikasi juga ada. Oh, bisa ada hitungannya sendiri ada. ya. Hitungan ada. Jadi kayak ada kalkulator BMI juga kan? ya ada. mungkin teman-teman yang berat badannya di atas 150 kilo, di 100 kilo itu mungkin turun lebih cepat. Dibandingkan teman-teman yang punya berat badan 70, 80, itu pasti sebulan tuh cuma 2 kilo atau 3 kilo. Apa 1 kilo. Stres yang paling cepat. Stres sekarang timbangannya nggak turun-turun, karena nggak sabar. Oke. 24 jamnya apa Mas Agung? Dari 24 jam ya, dari bangun. Iya. Agung sih dari yang awal-awal belajar namanya intermittent fasting. Oke. Dan di Islam pun kan puasa itu kan memang betul. bagus banget. Di kesehatan pun diakuin puasa itu luar biasa manfaatnya. Jadi intermittent fasting, tambah juga ya walaupun bolong-bolong mencoba untuk Senin Kamis juga. Iya. Dan di Ramadan kemarin alhamdulillah turun 12 kilo kok. Iya, 30 hari full kan? 30 hari full. Iya, alhamdulillah. 30 hari full. Dan kita olahraga dalam posisi puasa, itu adalah olahraga paling bagus untuk pembakaran lemak. Iya, karena dia jadi ngambil cadangan makan, nggak ada makanan soalnya. Nggak ada gula. Nggak ada. Karena nggak ada gula lagi drop-dropnya, yang dipakai lemak cadangan di tubuh kita. Itu yang ngegerogotin lemak. Iya. Kalian penasaran lagi tentang gimana rangkaiannya, abis ini kita bakal kulik lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kok ibadah udah makin susah ya? Iya. Sholat udah pakai bangku, ngeliat orang sholat normal, kayaknya enak gitu. Kangen sujud kok. Kangen sujud tuh, ya. Kangen Saya 5 sujud. tahun nggak pernah sujud, saya kangen sujud.